Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana warzuqna at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang tercinta para santri dimanapun kalian berada, alhamdulillah saat ini kita bisa bergabung kembali untuk melanjutkan belajar kita. Belajar untuk belajar. Ilmu untuk menuntut ilmu. Di bawah bimbingan Imam Haddad rahimahullah ta'ala, yang kita sudah di pungkasan kitab beliau, di khatimah. Kita sudah sampai kepada khatimah. Qala Imam Haddad rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid daraini ila al-khatimati ila anqal, sampai kepada apa yang beliau tuliskan. Al-muridu, seorang murid, seorang santri harus punya ciri khas, yaitu man syakar 'ala na'ma, pandai mensyukuri nikmat. Kalimat pendek tapi perlu renungan panjang. Mensyukuri nikmat. Nikmat apa? Nah nih, nikmat apa? Kalau ada yang bertanya nikmat apa, berarti dia tidak akan bisa bersyukur. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada santri ini banyak sekali. Keberadaan, kemauan dari awal dia rindu untuk bisa tinggal di pondok itu sudah nikmat besar yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Kemudian restu orang tuamu juga nikmat. Kemudian kesempatan benar kalian bisa tinggal di majelis ilmu, di taman surga, nikmat. Yang semua hembusan nafasmu akan dinilai pahala, gerak-gerikmu pahala. Kemudian apa? Terhindarnya kalian dari segala hal yang Allah murkai. Ini juga nikmat. Teramat banyak nikmat yang Allah berikan. Makanya kalau dia tidak bisa menyadari nikmat tersebut, dia tidak akan bisa mensyukuri. Maka aneh kalau santri bertanya nikmat apa yang aku dapat. Menjadi santri itu sendiri sudah merupakan nikmat besar. Waktu menjadi berlipat-lipat bermanfaat baginya. Coba kalau di luar tempat semacam ini, tempat kalian tinggal, di luar itu banyak godaannya. Godaan luar biasa, waktu habis tersita dengan kawan, dengan kerabat di saat datang, dan bermacam-macam. Tapi kalau sudah di pondok, Masya Allah, di pesantren istimewa. Waktumu banyak, beribadah, tertib, dan seterusnya. Nah, di antaranya itu nikmat yang harus kalian syukuri sebagai santri. Nikmat apa lagi? Banyak sekali. Makanya, kalau semakin kuat iman seseorang itu semakin pandai mensyukuri karunia Allah. Karena semakin dia melihat karunia Allah. Di antara sesama saja akan bikin kesel kalau ada orang tidak tahu terima kasih kok. Bikin kesel. Padahal tidak berterima kasih dengan
Pemberian yang sangat sederhana barangkali. Tapi dari Allah nih bagaimana ini? Nikmat-nikmat besar Allah berikan kepadanya. Tidak berterima kasih. Bukan santri. Maka ciri santri adalah man syakara 'alan na'ma. Mudah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka renungi dirimu wahai santri. Kalau ternyata kalian belum bisa bersyukur, awas hati-hati. Wal in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tidak syukur itu menjadikan sebab akan dicabut nikmat dari Allah tersebut. Wasabara 'ala al-bala. Al-bala ini ujian, bukan harus selalu bencana, kematian, kehancuran, bukan. Ujian. Al-bala adalah ujian, bisa saja bencana. Artinya seorang santri itu harus punya ciri khas, dia itu sabar. Tidak mudah panik. Tidak mudah putus asa. Bahkan di dalam menuntut ilmu memang seperti itu. Dia harus bangun malam, mengerahkan waktu dan tenaganya untuk ilmu, mengulang-ulang bacaan dan seterusnya, menghafal. Itu kalau tidak dengan kesabaran nggak akan bisa. Sebab maunya si hawa nafsu ya tidur sore, main bebas, seenaknya. Sehingga tidak terbayang sabar bagi orang-orang semacam itu. Tapi kalau di pondok, subhanallah, tabah, tidak bertemu dengan orang tua, tidak bergubul dengan keluarga, dalam waktu yang tidak selamanya kok. Karena ingin mencari kemuliaan, kemuliaan kehidupan kita yang sejati, yang sesungguhnya itu adalah nanti setelah kehidupan di dunia. Maka dengan menuntut ilmu, dengan belajar ini sebetulnya ingin membangun rumah, membangun kebahagiaan yang sangat indah dalam keabadian nanti di surga. Maka ciri seorang murid adalah sabara 'alal bala. Akan sabar dengan ujian dan bencana dari Allah. Kalau mendapatkan bencana bukan tambah jauh dari Allah, tambah dekat. Beberapa hari yang lalu ada di antara kalian yang subhanallah, orang tuanya diambil oleh Allah. Semoga Allah mengampuni. Yakin insya Allah bagi anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya. Masya Allah, orang tuanya saat ini memetik pahala daripada keberadaan kalian di pondok ini. Semua ibadah mengalir kepada beliau. Beruntung orang tua yang punya anak di pondok. Orang tua yang meninggal dalam keadaan punya anak di pondok, beruntung. Semoga diampuni, diangkat derajatnya. Adapun yang masih hidup semoga panjang umur. Nah, ada yang diuji seperti itu. Orang tuanya meninggal, macam-macam. Akan tapi siapapun yang tabah, di saat diuji semakin dekat kepada Allah karena yang menguji Allah, maka semakin tinggi pangkatnya orang tersebut. Bahkan kalau kembali kepada ulama-ulama terdahulu bagaimana mereka menuntut ilmu, Masya Allah, mereka betul-betul berbekal dengan sabar sama syukur ini. Enggak pernah ngeluh dengan keadaan. Dan selalu mensyukuri apa yang Allah berikan. Tabah. Seperti Imam Haddad sendiri ujiannya besar sekali. Beliau adalah diuji oleh Allah dengan sakit. Usia 5 tahun sakit cacar, sakit sampai menjadi sebab kebutaan. Beliau bukan asli buta. Tapi ditutup matanya oleh Allah, diganti dengan mata hati. Jadi Imam Haddad ini bukan buta dari kecil. Umur 5 tahun kurang lebihnya beliau buta. Setelah itu diganti Allah dengan mata hati. Oh, dengan penuh kesabaran tentunya dalam menuntut ilmu, dengan kekurangan, tidak bisa melihat. Tapi apakah menjadikan Imam Haddad kurang? Tidak, justru itu kelebihan. Orang melihat bisa membaca dan menulis. Beliau tidak bisa melihat tapi bisa alim. Bisa menjadi pemberi petunjuk, membawa petunjuk dari Allah. Nah ini Imam Haddad. Sabar beliau sangat, penuh dengan kesabaran dalam menuntut ilmu.
wa radiya bimurril qada'i, dan akan selalu rela dengan ketentuan Allah. Allah pahit, yang pahit. Sebetulnya pahit ketentuan Allah itu adalah pahit dohirnya, sesungguhnya manis pada akhirnya. Apapun yang Allah berlakukan kepada seorang hamba dari kepahitan itu sebetulnya akan jadi manis pada akhirnya nanti. Dan memang begitulah, kita harus berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senangnya nanti di akhirat. Kita sakit waktu di dunia, capek maksudnya, kita berusaha. Radiyamuril qada, ketentuan dari Allah pahit, diuji dengan kefakiran, diuji dengan sakit, diuji dengan kekurangan. Bagi murid sejati itu tidak akan menjadi sebab dia terhenti dari mencari kemuliaan. Bahkan semua ketentuan pahit yang Allah tentukan kepada seorang hamba itu sesungguhnya karena Allah telah menyiapkan ganti yang istimewa, dan kaidahnya kan begitu. Inna ma'al usri yusra. Setelah kita capek maka kita akan dapatkan kemudahan. Berusaha dulu. Dan semua pahit yang Allah berikan kepada hambanya di dunia itu akan dinilai sebagai pahala kalau dia sabar. Sehingga orang yang merasakan pahit di dunia ini, pahit dengan sakit, pahit dengan kefakiran, ternyata dia melewati itu semua dengan penuh kesabaran. Ternyata di surga nyesal. Di surga berkata, ya Allah, kenapa sakitku kok cuma sebulan saja? Coba sakitku seumur hidup, kan pangkatku tinggi sekali ya Allah. Jadi ada orang yang satu tidak boleh diminta sekarang, yang satu boleh diminta. Ada penyesalan nanti orang di surga, bukan penyesalan yang sesungguhnya, ingin meraih sesuatu yang lebih tinggi lagi, yaitu orang yang pandai berderma, orang yang senang sedekah, sama orang yang diuji oleh Allah dengan sakit, dengan ujian. Kalau di surga nanti orang yang sering berderma itu berkata, ya Allah, aku nyesel saat ini. Kenapa aku sedekah dulu cuma 2,5%? Coba tak berikan semuanya untukmu ya Allah, di dunia ini saya nyesel. Yang satu adalah sakit. Di saat diuji oleh Allah sakit dalam hidupnya, setiap setahun sakit seminggu. Setiap bulan masuk, dalam setahun sebulan masuk rumah sakit. Sebulan dok. Tahu-taunya di surga menemukan pangkatnya tinggi, ya berkata, ya Allah, kenapa aku tidak sakit selamanya? Biar tinggi pangkatku. Yang ini nggak boleh diminta. Kita tidak boleh minta, ya Allah berikan padaku sakit seumur hidupku. Oh jangan sombong. Minta yang baik kayak Nabi Yusuf. Karena ngomong penjara lebih aku sukai, masuk penjara. Nabi, makanya kalau ngomong yang benar. Tapi yang masalah harta boleh. Ya Allah. Karena sebelum menyesal, ya Allah aku ingin memberikan hartaku sebanyak-banyaknya untukmu ya Allah di jalanmu. Boleh. Tapi kalau sakit jangan minta. Kalau ngomong yang benar, jangan sok, ya Allah berikan aku sakit seumur hidupku biar pangkatku tinggi. Diuji di penyakit, nyesel apa? Ngeluh nanti. Tidak ridho bimurril qada'i. Nah, santri selalu akan ridho dengan pahit yang Allah berlakukan kepadanya. Misal, kefakiran yang ia temui, sakit yang ia temui, kekurangan yang ia temui, maka tampak di wajahnya adalah tetap berseri-seri senyum. Al-mu'minu bisyratuhu fil wajhi wal huznuhu fil qalbi. Seorang mukmin sejati itu enggak pengen nampakkan kesedihan. Bahkan selalu disimpan di dalam hati. Wa hamida rabbah. Menyanjung Tuhannya. Fisarra'i wadh-dharra. Dia bisa mengucapkan alhamdulillah Allah. Dalam keadaan sarra diberi oleh Allah keluasan dan kecukupan, wadh-dharra diberi oleh Allah kekurangan dan kesempitan. Diberi oleh Allah sakit, mengucapkan alhamdulillah. Kenapa begitu? Dosaku teramat banyak, semoga dengan sakit ini Allah ampuni aku. Bukan alhamdulillah itu minta sakit, tidak, karena sudah ditimpakan kepadanya sakit. Dia sadar bahwasanya setiap sakit yang dirasakan ada nilai pahala dari Allah, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Semoga terangkat derajatku, semoga terampuni dosaku, semoga akan disimpankan pahala nanti di akhirat. Sarra, dalam keadaan diberi oleh Allah kecukupan, dia mengucapkan alhamdulillah.
Di saat diberi oleh Allah kekurangan mengucapkan alhamdulillah. Maka kalau di saat diuji Allah dengan kekurangan alhamdulillah ditambahi alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala keadaan hendaknya kita mengucapkan alhamdulillah. Oh, istimewa santri sejati. Wa akhlasallahu fis sirri wan najwa. Akan selalu tulus karena Allah, baik di saat dia berada di tempat tersembunyi wan najwa atau tempat yang ramai. Artinya dengan Allah sama. Beribadah dilihat orang atau tidak sama kualitasnya. Bukan kebalikannya, bukan di saat di depan orang mungkin dia sholatnya bisa panjang, gayanya khusyuk, tapi giliran sholat di rumahnya sendiri adalah super cepat, kilat dan singkat. Nah ini. Tapi kalau sudah di depan, Masya Allah, apalagi jadi imam, panjangnya setengah mati. Giliran sholat sendiri ngebutnya setengah mati. Nah ini, nggak begitu. Kalau seorang orang dengan Allah, maka baik di saat sendiri atau di saat dengan orang itu sama. Kualitas ibadahnya sama, karena dia bukan berbuat karena manusia, tapi berbuat karena Allah. Dan orang berbuat karena Allah ada kadang dilihat oleh manusia dan kadang tidak dilihat oleh manusia. Bagi mereka adalah pandangan manusia nggak penting, karena dia hanya menginginkan ridha Allah. Maka ikhlas, dia tulus, ikhlas lahu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muridu, adapun seorang santri itu adalah la tastariquhul aghyaru, tidak diperbudak oleh selain Allah. Tidak dibudak oleh hartanya, tidak diperbudak oleh jabatannya, tidak. Wala tasta'biduhul athar, tidak akan diperbudak oleh athar, maksudnya selain Allah, kurang lebih maknanya sama. Diperbudak oleh dunia, mencari dunia sampai banyak meninggalkan kewajiban, bahkan melakukan keharaman. Untuk mendapatkan gaji 600.000 ternyata dia harus meninggalkan sholat. Untuk mendapatkan gaji 1 juta ternyata harus membuka auratnya. Allah. Maka dia diperbudak oleh dunia, oleh harta. Wala taghlibuhu syahwatu, tidak pernah dikalahkan oleh syahwatnya. Artinya dia bisa melawan hawa nafsunya. Tidak pernah kalah dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak. Hawa nafsu itu akan mempengaruhi banyak. Hawa nafsu mempengaruhi mata kita, hawa nafsu mempengaruhi lisan kita, hawa nafsu mulai telinga kita, hawa nafsu mulai syahwat kita. Makanya hawa nafsu matanya mengajak melihat yang haram, aurat. Telinga dengar gunjingan, lisan berucap adu domba, macam-macam, itu adalah bisikan. Itu adalah hawa nafsu. Tapi seorang murid nggak bisa dipengaruhi, matanya harus dijaga. Ada godaan nggak bisa. Dari telinganya mendengar hal yang menggiurkan, tidak diperbudak, tidak dikalahkan oleh syahwatnya. Wala tahkumu alaihil adatu, dan juga dia tidak dipengaruhi, tidak terpengaruh dengan budaya yang ada di kiri kanannya, tapi hidupnya dengan prinsip. Ada santri Masya Allah pakai dandanan istimewa, bagus, syar'i di pondok, keluar sehari berubah. Nah, ini orang-orang semacam itu. Jadi lingkungan kebiasaan-kebiasaan di kiri kanannya itu mempengaruhi dia. Maksudnya kebiasaan yang jelek di sini, kalau kebiasaan baik ya nggak ada masalah. Di sebuah kampung ada tradisi tolong menolong, dia harus menjadi orang nomor 1. Tapi kalau di kampung ada sebuah tradisi jelek, maka dia harus orang pertama yang meninggalkannya. Allah, itu seorang murid. Orang murid gak punya pendirian. Liburan seminggu rusak. Allah. Makanya ibunya juga tidak begitu senang-senang libur sini. Libur banyak. Tapi insya Allah kalian terjaga, asalkan tulus dalam menuntut ilmu. Punya prinsip. Dimanapun kalian berada, kalian tetap. Prinsip kalian adalah sebagai seorang santri. Kalamuhu dzikrun wa hikmatun.
Ucapannya ada nilai zikir dan hikmah. Jadi kalau berbicara, kalau keluar dari lesannya itu kalau bukan zikir adalah hikmah. Bukan zikir tapi kalimat yang bermakna, bermanfaat. Seorang santri hendaknya lesannya tidak digunakan kecuali yang bermanfaat. Sesaat berzikir, mengulang pelajaran, di dalamnya ada hikmah. Bukan ngelantur ngomong, ngalor gitu, gak berguna. Wasamtuhu fikrun wa ibratun. Di saat diam-diam tapi diam penuh renungan. Fikrun ada renungan, wa ibratun mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang disaksikan. Syi'aruhul khusyu' wal waqaru. Ciri khasnya seorang santri itu adalah al-khusyu'. Dengar, khusyu'. Khusyu' itu perilakumu perilaku yang lembut. Bukan beringas, pecicilan. Bukan. Khusyu'. Menunjukkan kalau dia adalah punya adab. Wal waqar, tenang. Ini ciri santri. Yasbiku fi'luhu qawlahu. Amalnya mendahului daripada omongannya. Artinya apa? Amalannya lebih banyak daripada omongannya. Ada orang banyak ngomong, jarang amal. Tapi santri sejati adalah amal nomor satu. Na'udzubillah. Dia ngerti kebaikan dengan ilmunya tapi tidak mengamalkannya. Maka kalau orang seperti itu ilmuhu yasbiqu ala amalih. Tapi seorang santri sejati adalah amalnya melampaui, mendahului daripada ilmunya. Artinya banyak amal, bukan banyak ngomong. Yusaddiqu ilmahu amaluhu. Yusaddiqu ilmahu amalu. Amalnya itu membuktikan kebenaran ilmunya. Ada orang berilmu tapi tidak dibuktikan oleh perilakunya. Ya ilmu apa itu? Ilmu tidak berguna. Punya ilmu tapi tidak diamalkan, tidak berguna. Titharuhu tawadhu'u wal inkisaru. Tithar itu adalah yang menempel dengannya, ya baju dalam itu tithar. Maksudnya yang bersamanya akhirnya. Selalu dengan, begitu di arti itu. Selalu dengan at-tawadhu wal inkisaru, tawadhu. Tawadhu, sifat tawadhu, tidak sombong. Al-inkisaru, tapi inkisar sejati. Inkisar ini merasa dirinya lemah, punya hajat kepada Allah. Inkisar. Khusyuk, tawadhu, inkisar. Ya, inkisar biasanya dipakai juga bagi orang yang tertimpa musibah, sakit. Jadi kalau orang sakit itu kenapa disebut munkasirati qulubuhum? Karena kalau sudah orang sakit itu baru tampak hajatnya kepada Allah. Dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum. Aku bersama orang-orang yang hatinya tercabik-cabik karena sakit yang ia rasakannya. Hajat kepada Allah tampak bagi seorang yang sakit. Yattabi'ul haqq, berusaha untuk mengikuti kebenaran, bukan sekedar kebenaran dibaca oleh lesannya. Dibaca oleh, difahami oleh akalnya, tidak. Dia ingin mengikuti kebenaran. Dalam panjatan doa yang diajarkan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tampakkan kepada kami kebenaran dan mudahkan kami. Berikan karunia kepada kami kemudahan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tampakkan kebatilan di mata kami sebagai batilan. Warzuqna ijtinabah, dan berikan kepada kami kemudahan untuk menjauhi. Ini doa yang diajarkan.
Wa yarfudul batila, dan menolak kebatilan, wa yungkiruhu, dan mengingkari dengan hatinya, menolak dengan perilaku zahirnya. Yuhibbul ahya akhyara, yuhibbul akhyara, senang dengan orang-orang baik, wa yuwalihim, dan membelanya. Bab wala dan wala ada istilah, ada wala barok. Wala itu siapakah orang yang harus kita cintai. Barok siapa yang orang harus kita cuci tangan. Maksudnya tidak boleh kita cintai siapa. Yuwalihim, membela orang-orang baik. Nah ini bangga duduk dengan pejabat. Kalau pejabat baik ya sah, nggak apa-apa. Bangga duduk dengan orang kaya. Kalau orang kaya baik gak ada masalah. Karena kebaikannya, bukan karena kekayaannya. Duduk dengan raja menjerumuskan, tapi kalau rajanya Sulaiman, ya enggak. Nah, seperti itu. Tapi bukan Raja Sulaiman, ada saja orang niat jelek duduk dengan Raja Sulaiman, niatnya jelek, ada. Ya, tetap niat jelek gak ada gunanya. Duduk dengan orang-orang baik dan membela mereka. Yubghitul asyrar, membenci yang jahat-jahat. Yu'adihi, memusuhi mereka. Artinya segala bentuk kejahatan harus dia ingkari dan dia musuhi. Khubruhu ahsan min khabarihi. Khubur itu adalah kepandaiannya, kehebatannya, kelihayannya yang ada padanya tuh ahsan, lebih bagus, min khabarihi, daripada berita yang kita mendengar berita dia itu baik, ternyata setelah terbukti lebih baik lagi. Yang berita baiknya yang nyampe ke kita itu hanya separuh dari kebaikan yang ada. Wa mu'asyaratuhu atyabu min dzikri Allah. Di saat kita bergaul, bertemu langsung dengannya, ternyata lebih indah daripada di saat kita dengar kisahnya. Ada kita mendengar kisah seseorang yang disanjung, dipuji, dimuliakan. Kita mendengar setiap hari, mungkin bahkan kita dianggap sebagai kasih Allah, kita rindu untuk bertemu dengannya. Karena dalam ceritanya dia orang baik, dia penuh kasih sayang dan sebagainya. Setelah kita duduk dengannya, tak taunya jahat. Nah kan tidak enak gitu. Tapi kalau seorang murid sejati adalah beritanya, kenyataannya lebih indah daripada berita yang nyampe kepada orang. Kita dengar dia baik, dia seorang santri yang baik, dia lembut hati, penuh kasih dan seterusnya. Setelah kita bergaul ketemu dengannya, ternyata atyab, lebih indah lagi, lebih bagus lagi. Kathirul ma'unati, ringan tangan, mudah membantu, banyak membantu. Khafiful mu'nati, tidak merepotkan. Makanya santri itu adalah biasa dengan khidmah, bukan main perintah. Karena khidmah yang kalian lakukan untuk temanmu itu ada catatannya, khidmah kepada penuntut ilmu. Ada pahala yang pertama, ketawaduan yang kedua ada padamu. Janji Allah akan tolong kalian, Masya Allah. Makanya cekatanlah kalau di pondok, cekatan untuk bantu yang lainnya, khidmah, tidak merepotkan, banyak memberikan pertolongan. Baik, sampai di sini saja insya Allah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih khotimahnya agak panjang ya. Semoga Allah memberikan kepada kalian semua ilmu yang manfaat ya. Lagi-lagi pesan, protokol kesehatan dipenuhi. Dan juga kita sampaikan kepada semua santri, tidak hanya santri Al-Bahjah, semua santri, tolong jaga kebersihan. Air yang bersih, toilet yang bersih, kamar mandi yang bersih, jemur di tempatnya, tolong semuanya. Seorang mukmin harus tampak bersih. Jangan kalah dengan orang yang tidak beriman. Di negeri-negeri orang yang tidak pernah sujud, tidak pernah kenal Allah, tapi bisa bersih. Apa yang menjadikan mereka bersih lah ini?
Motivasinya bukan keimanan di dalam hatinya, tapi hanya pengen ternyaman, bersih. Lah kita ini punya iman an-nadhafah. Kenapa kok masih kurang semangat di dalam membersihkan? Dan membersihkan adalah kita dapat pahala. Cabang-cabang keimanan itu, makanya jangan mengandalkan orang lain di dalam urusan kebersihan. Kita sendiri, aku yang punya kewajiban membersihkannya. Maka hari ini tadi pagi agak tegas untuk para santri di sini. Kalau ada di toilet nanti ada, di kamar mandi ada baju yang ketinggal atau apapun, yang disalahkan dia dan pengurusnya. Ke atas semuanya. Supaya semuanya membiasakan tradisi bersih, rapi. Ini Islam. Karena itu ada hubungannya juga dengan kesehatan dan juga masalah estetik, masalah keindahan. Masalah keindahan. Seorang muslim harus tambah indah. Jangan kumuh, kusut. Tapi sebisa mungkin kita bersih, sebisa mungkin kita rapi. Ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga Allah mudahkan kalian dimanapun kalian menuntut ilmu. Allah mudahkan kalian dapatkan ilmu yang manfaat. Allah mudahkan kalian untuk bisa berbakti pada guru-guru kalian. Allah mudahkan kalian untuk berbakti pada orang tua kalian. Semoga kalian dibanggakan oleh orang tua kalian, dibanggakan oleh guru-guru kalian, dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Allah mudahkan segala urusan tua orang tua kalian dalam mencari rezeki, untuk mencari bekal untuk kalian semuanya. Dan semoga Allah manjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Dan semoga Allah manjangkan umur kita semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan semoga kelak setelah panjang umur, Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan kita ingat Allah, dan hati dan lidah kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kita baca Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf untuk selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.